jumpa lagi kita di Observasi, obrolan seputar konservasi bersama Unireni. Saat ini saya ada bersama Bapak Renal Daus atau mungkin dikenal udah Renal lah ya. Beliau ini salah satu aktivis konservasi dari Warsi. Kebetulan hari-hari beliau ini ditempatkan di Sumatera Barat. Jadi beliau ini mengelola proyek di Sumatera Barat, khususnya di Lanskap Mudiak Baduo. Nah, kawasan ini merupakan kawasan hutan yang merupakan hulu Batanghari. Jadi Mudiak Baduo itu kepanjangan dari Mudiak Batanghari Duo. Mudiak Batanghari Duo. Nah, salah satu kendala utama di pengelolaan kawasan hutan di kawasan itu adalah masih adanya illegal logging, terus juga ada perambahan yang seperti itu. Nah, beliau ini kemudian menjalin kerjasama dengan para pihak bagaimana mengatasi persoalan ini. Nah, mungkin salah satu yang paling menarik dari yang beliau lakukan adalah pelibatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk untuk menjaga kawasan hutan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kita akan mengeksplor itu lebih jauh dengan Bapak Renal. Bapak Renal, bisa dijelaskan bagaimana itu AE itu bisa dilibatkan untuk menjaga hutan? Ya, jadi di Sumatera Barat kan Warsi sudah banyak bekerja sama dengan masyarakat ya, terutama masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan melalui skema-skema perhutanan sosial. Nah, salah satu tanggung jawab masyarakat itu adalah menjaga hutan supaya terhindar dari kerusakan. Nah, masyarakat selama dapat izin ini sudah menjalankan pengelolaan atau penjagaan hutan itu secara rutin. Jadi ada satu kasus ini, kasusnya itu tim patroli masyarakat selesai patroli 2 hari setelah itu orang penebang kayu datang ke dalam hutan. Jadi penebang kayu ini sudah tahu kapan jadwal tim patroli itu melakukan patroli ke dalam hutan. Oh, jadi ditandain ya? Iya. Jadi kan udah ada mungkin ada mata-mata atau siapa yang ditempatin jadwal patroli kapan gitu ya. Jadi gitu. Terus gimana? Jadi tim patroli menyusun workplan, menyusun rencana kerja untuk patroli. Orang yang mau nebang kayu juga menyusun rencana kerja. Nah, jadi setiap mereka selesai melakukan patroli, setelah itu orang yang menebang kayu masuk hutan. Jadi ada beberapa kasus sehingga masyarakat atau tim patroli itu merasa kecolongan. Jadi seperti kucing-kucingan lah gitu ya? Mirip seperti kucing-kucingan antara tim patroli dengan orang-orang yang akan menebang kayu. Nah, lalu kita berpikir ngajak mereka diskusi. Bagaimana cara ini bisa kita tanggulangi sehingga setiap orang menebang kita bisa tahu lebih cepat, kita bisa cegah dan bisa mengatur patroli itu tidak secara waktu seperti 1 bulan sebelumnya. Kita diskusi, kita ajak mitra kita namanya IUCN kita ajak ke lokasi di Solok Selatan, tepatnya di Nagari Pakarabaa. Kita tawarkan mereka untuk berdiskusi dengan masyarakat yang sudah berdarah-darah untuk mempertahankan hutannya. Karena sebelum mereka datang itu ada kasus menarik dan menyedihkan kasusnya sebetulnya. Itu apa tuh kasusnya? Bisa diceritakan singkat saja? Jadi para tim patroli yang sudah melakukan patroli ini biasanya mereka disebut tim Parimbo. Tim Parimbo itu mencegah satu alat berat yang masuk ke dalam hutannya. Siang malam mereka jaga supaya alat berat itu tidak masuk. Nah, tetapi pada akhirnya alat berat itu tetap masuk ke dalam hutan karena ya dalam tanda petik mereka merasa lebih kuat daripada masyarakatnya. Dan masyarakat akhirnya tidak bisa menahan alat berat itu, walaupun sudah mereka buat portal masuk ke dalam hutannya itu, mereka bangun penghalang, tapi tetap juga akhirnya masuk. Dan dari kasus itu, setelah IUCN yang kita bawa mendengar kasus itu diceritakan oleh masyarakat, mereka jadi tersentuh untuk memikirkan juga bagaimana ya cara membantu masyarakat ini. Nah, akhirnya IUCN ini punya kenalan. Mereka ada teman namanya RFCX, itu adalah satu organisasi yang mengembangkan metode pemantauan hutan
untuk membantu masyarakat atau berbagai pihak supaya lebih tahu kejahatan kehutanannya lebih cepat. Itu dilakukan di akhir tahun 2018 dan mulai kita bekerja sama dengan RFCX itu sejak tahun 2019. Itu dalam waktu kapan? Misalnya dari kita diskusi awal sampai kemudian sudah bisa terkoneksi dengan RFCX itu butuh waktu berapa lama? Itu butuh waktu 4 bulan ya, sejak tim IUCN kita ajak ke sana, lalu kita terus diskusi dengan tim IUCN, Warsi dengan IUCN diskusi, kemudian mulai menyusun rencana dan lalu dihubungkan dengan RFCX. Sehingga sejak tahun 2019, mulai dari bulan Maret 2019, kita sudah kerjasama. Kalau kunjungannya itu bulan September tahun 2018. Ya berarti ada 5 bulan ya. 5 5 bulan. bulan. Berarti itu waktu kunjungan pertama RFCX ke Indonesia atau ke Sumatera Barat itu sudah langsung untuk ada penerapan atau maksudnya diskusi awal atau gimana? Sebetulnya untuk diskusi persiapan kita lakukan lewat online. Kadang kirim email, ini kondisi hutannya begini, kita ceritakan. Lalu mereka membaca laporan-laporan kita. Kemudian kita kirim apa yang kita pikirkan, lalu mereka juga kirim teknologi yang akan mereka pakai itu seperti apa. Nah dari situlah kita ketemu satu hubungan yang tepat antara kebutuhan masyarakat desa tadi dengan yang dimiliki oleh RFCX. Nah RFCX ini kan mereka memanfaatkan teknologi artificial intelligence itu untuk memantau suara di dalam hutan sehingga suara-suara itu bisa dikirimkan ke dalam aplikasi yang mereka buat. Aplikasi yang mereka buat itu itulah yang kita install di handphone kita dan termasuk handphone masyarakat. Jadi sejak mulai dirancang dan disusun rencana bersama, ketika tim RFCX datang ke Indonesia, mereka sudah siap untuk langsung memasang alat itu di desa. Okay. Itu di berapa lokasi waktu itu yang untuk pertama pemasangannya? Nah, jadi kita kan masih mencoba-coba ya. Seperti apa sih teknologi ini? Apakah betul teknologi ini bisa membantu? Kok bisa kita tahu orang nembang kayu di hutan lalu kita lihat di handphone karena kita belum pernah mengenal teknologi ini. Kita jadi penasaran. Tapi tidak berani banyak-banyak Bu Reni. Nah kita cobalah, ayolah kita coba dulu untuk berapa ya, 4 desa. Kan Warsi punya banyak kerjasama dengan masyarakat di Sumatera Barat, lebih 50 desa. Tapi untuk awalnya kita coba dulu 4 desa. Apakah dari 4 desanya nanti kita baru tahu ini alat memang berguna atau tidak. Jadi untuk menjawab penasaran kita coba di 4 desa. Itu desa nagari apa saja yang dicoba pertama? Nah, kita pilih nagari yang tadi sangat berjuang untuk menjaga hutan itu. Nagari Pakan Raba'a di Kabupaten Selatan. Kemudian nagari tetangganya, nagari Pakan Raba'a Timur. Dan satu lagi tetangganya, nagari Pasir Talang Timur. Nah, 3 nagari itu semuanya di Kabupaten Selatan. Masing-masing nagari dipasang 3 alat. Jadi total 9 alat di Kabupaten Selatan dan 1 nagari di Kabupaten Solo, nagari Surukam. Nagari Surukam ini sama yang mereka hadapi dengan nagari Pakan Raba'a Timur, sehingga di nagari Surukam juga kita coba untuk 3 alat. Berarti di 4 nagari inilah yang di awalnya dipikirkan bahwa memang yang keterancaman sangat kuat di 4 nagari ini. Itu kriterianya atau gimana pemilihan lokasi untuk pemasangan? Ya, pemilihan lokasi pemasangan pertama kita melihat seperti apa ancaman terhadap hutannya. Lalu yang kedua kita lihat kesiapan dari tim patrolinya. Apakah tim patrolinya memang berjuang atau tidak. Nah, 4 nagari ini kan masyarakatnya sangat berjuang untuk mengamankan hutannya dari kerusakan. Lalu yang ketiga, bagaimana komitmen dari orang-orang yang ada di nagari seperti pemerintahan nagari, lembaga pengelola hutan nagari. Nah, 3 itu yang menjadi dasar utama kita untuk menentukan lokasi yang tepat di mana alat ini kita pasang. Bisa dijelaskan bagaimana memasangkan alat itu? Karena itu kan posisinya di dalam hutan gitu ya. Itu bagaimana cara memasangkan dan
apakah ada keterbatasan atau apa yang dilakukan supaya memang alat itu bisa bekerja dengan baik? Ya, ini menarik juga. Awalnya kan kita berpikir setelah mendapat pelatihan dari RFCX waktu dia pertama kali datang di tahun 2019 di bulan Juli, mereka melatih tim kita dulu. Kemudian dari penjelasan Jadi mereka, tim kita ini apa sih? Apakah orang Warsi saja atau ada masyarakat juga yang dilibatkan untuk yang dilatih oleh tim RFCX ini? jadi untuk mendukung bagaimana alat ini bisa bekerja membantu pengamanan hutan, ada kita bentuk tim khusus di Warsi. Kemudian masyarakat juga membentuk tim patroli yang mereka sebut dengan tim Parimbo. Okay. Nah, pertama yang dilatih itu tim Warsi dulu. Nah, setelah itu dilanjutkan melatih tim Parimbo di desa-desa. Nah, ketika mereka melakukan pelatihan, kita jadi tahu bahwa ternyata alat ini sangat bergantung terhadap sinyal handphone. Nah, kita langsung berpikir, kalau ada sinyal dari operator untuk mendukung kerja alat ini, apakah mungkin di dalam hutan ada sinyal handphone? Kadang kan masih ada desa kita yang belum ada sinyal handphone. Terus setelah kita pergi melakukan pemasangan alat, saya ikut loh masuk ke dalam hutan itu. Pertama kali dipasang itu di Solok Selatan ya. Dan ketika kita melakukan pemasangan masuk ke dalam hutan itu jalan kaki ya lebih kurang 3 jam. Dicari ternyata tempat yang paling tinggi di dalam hutan itu. Supaya dia dapat sinyal handphone sinyal operator ya. Nah, setelah ketemu lokasi yang paling tinggi, dicari pula pohon yang paling tinggi. Nah, kenapa pohon yang paling tinggi? Gitu ya. Kenapa pohon yang paling tinggi? Karena alat itu terdiri dari satu alat perekam yang itu disimpan di dalam box yang sudah mereka buat. Kemudian ada solar panel untuk memperoleh energi supaya perekam itu mampu berfungsi. Nah, oleh karena itu dia harus mencari lokasi yang tinggi selain untuk sinyal operator, juga untuk mendapatkan energi, sumber energi baterai ya, sumber energi baterai. Nah, setelah kita sampai ketemu pohon yang paling tinggi, itu harus dipasang di lokasi yang paling mungkin tertinggi pula di pohon itu. Jadi ada yang 30 meter tinggi pohonnya, ada yang 40 meter. Jadi itu dipanjat pohon itu? Iya, pohon itu dipanjat. Karena tidak ada yang punya kemampuan ilmu ginkang seperti dunia persilatan itu. Waktu itulah kita mulai berpikir juga, harusnya kita belajar ilmu silat supaya bisa loncat ya. Tapi karena nggak ada, mereka menggunakan alat ya seperti yang banyak dipakai oleh climber. Jadi untuk memanjat menggunakan tali itu ditembakkan dari bawah sampai ke ketinggian 30 meter. Lalu tali itu dikaitkan di cabang pohon, dan dari tali itu kita naik ke atas menggunakan alat yang biasa digunakan untuk climbing. Jadi kita tidak membayangkan tuh orang manjat tuh memeluk pohon naik gitu ya, tapi dengan tali gitu ya. Karena saya tidak pernah belajar climbing ya. Jadi saya awalnya emang membayangkan memanjat itu memeluk pohon seperti yang kita lakukan di waktu kecil memanjat pohon pinang kan. Nah, tapi ini tidak. Ternyata menggunakan tali itu mereka bisa memanjat lebih cepat. Lalu yang kedua, itu juga sangat aman. Karena tali-tali itu akan mengamankan mereka ketika mereka memasang alat di puncak pohon. Dan saya sudah pernah naik untuk memanjat itu. Mencoba seperti apa di ketinggian itu. Gemetaran nggak tuh? Karena ketika mata kita lihat ke bawah, kaki kita yang berkeringat, telapak kaki ya. Nah, jadi saya putuskan untuk tidak lihat lagi ke bawah, kecuali hanya sebelum turun. Gitu. Nah, jadi alat itu dipasang di tempat yang tinggi, kemudian dicari pohon yang paling tinggi, dan sehingga alat itu bisa berfungsi gitu. Itu berapa lama dari manjat sampai alat itu terpasang? Berapa lama orang di atas pohonnya? Kalau mereka hanya tim RFCX saja yang melakukan itu, mereka memanjat sampai selesai memasang alat itu hanya butuh waktu 1 jam.
Untuk satu alat. Untuk satu alat. Okay. Tetapi karena pada waktu itu ada pelatihan, jadi kan dilatih juga. Waktu dilatih di dalam ruangan hanya bagaimana cara kerja alat, pengenalan alat, lalu seperti apa tekniknya. Untuk prakteknya itu kita lakukan di dalam waktu pemasangan di dalam hutan. Berarti pas manjat itu tidak satu orang yang naik ke pohon, ada beberapa orang yang naik? Enggak, jadi semua yang ikut pelatihan manjat. Itu bisa? Bisa. Jadi satu orang yang pertama dari tim itu memanjat untuk memasang tali-tali berikutnya supaya yang lain bisa memanjat. Oh ya gitu. Nah, jadi itu berapa orang yang untuk satu alat tuh berapa orang yang akhirnya naik ke atas pohon? Yang pernah saya lihat itu ada 5 orang. Oh bisa sekali 5 ya? Karena waktu itu ada pembuatan film dari salah satu media di Indonesia dan media internasional untuk meliput meliput pemasangan penggunaan alat itu. Dan saya lihat disitulah saya tahu bahwa bisa buat film di atas pohon itu. Dan yang naik itu ada 5 orang ya. Kameramen, siapa yang presenter acaranya, kemudian tim yang memasang, dan satu lagi tim yang mengamankan. Jadi langsung live report dari atas pohon. Iya, gitu live report dari atas pohon. Ternyata cukup aman ya dengan teknologi yang mereka gunakan, termasuk bukan cuma teknologi alat, tapi juga teknologi cara gimana sih memanjat pohon dalam beramai-ramai gitu ya, itu tetap bisa aman. Iya, bisa aman. Dan kita terima kasih lah ya, juga punya cukup dapat pembelajaran. Dan kita jadi dapat ide, ternyata ada banyak cara untuk mendukung pengamanan hutan yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat ini. Oke, itu kan kemudian udah dipasang di 4 hutan nagari itu. Terus kemudian yang pertama menangkap sinyal itu dari nagari mana dulu itu? Yang menggunakan sudah alatnya sudah bekerja, kemudian mengasih laporan nih ke handphone orang. Di nagari mana yang paling awal diketahui? Nagari yang paling awal dilakukan pemasangan itu Pakaraba Timur. Dia juga yang paling awal merespon, maksudnya sudah ada kedengaran nih suara-suara gitu. Ya, karena alat yang dipasang pertama di sana, maka otomatis yang paling pertama berfungsi tentu di situ. Oh gitu. Oh jadi itu jaraknya cukup jauh antara satu desa dan satu nagari ke nagari lain, itu berbeda waktunya cukup jauh pemasangan. Hanya berbeda 2 hari. Oh berbeda 2 hari. Tapi sudah langsung ketahuan di Pakaraba itu. Iya, Pakaraba Timur, Setalang itu kita butuh waktu lebih kurang 1 minggu ya, menyelesaikan semua pemasangan. Dan dalam 1 minggu itu semuanya sudah berfungsi. Jadi langsung ada yang kedengar suaranya? Ada yang terdengar. Dan tim Parimbonya langsung, ternyata sering ya orang nyinsu di nagari kita. Oh berarti selama ini nggak tahu gitu ya? Nggak terdengar kan? Nggak terdengar. Karena orang nempangnya jauh berapa kilo di dalam hutan. Jadi setelah dengar alat itu, Baso Padangnya, coba lempang kayu sikor poe Pak. Jadi apa reaksi Parimbo waktu mendengar suara itu, gimana mereka?